berjalan menurut roh. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Berjalan Menurut Roh. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Kitab Galatia pasal 5 ayat 16 dan 25. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara-saudari yang terkasih, Allah memiliki suatu rencana, adalah supaya Allah dapat bersatu dengan manusia dan menempuh kehidupan dalam kesatuan yang harmonis dengan manusia. Kristus sebagai hayat membuat kita memiliki perasaan hayat. Pengurapan dan pergerakan Roh Kudus membuat kita menerima pengajaran roh. Dan berbaurnya kita dengan roh hayat Tuhan menjadi satu roh, membuat kita dapat berjalan dan bertindak di dalam roh menurut perasaan hayat Tuhan yang berasal dari gerakan roh hayat. Sesungguhnya inilah Allah Tritunggal yang telah melalui proses yang membaurkan dirinya menjadi satu dengan kita. Perbauran ini ada di dalam Kristus yang menjadi roh pemberi hayat, melalui roh hayat di dalam roh kita yang telah dilahirkan kembali. Hasilnya, Allah Tritunggal dapat merampungkan rencana kekalnya untuk menjadi satu kesatuan dengan kita. Perjanjian baru dengan jelas dan tegas mewahyukan kepada kita bahwa kita yang telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus memiliki roh hayat Allah, berhuni, berdiam di dalam roh kita yang sudah terlahir kembali. Dan hari ini kita sudah menjadi satu roh dengan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 17 berkata, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ini berarti roh kita yang dilahirkan kembali dan roh hayat yang melahirkan kembali telah berbaur menjadi satu roh. Dalam beberapa ayat perjanjian baru seperti Roma 8 ayat 4 dan ayat 5 dan 6, Galatia 5 ayat 16 dan 25, kata roh mengacu kepada roh perbauran itu. Di satu pihak, itu adalah roh kita. Di lain pihak, itu adalah roh Allah. Rasul Paulus memiliki pengalaman yang penuh atas roh perbauran itu. Karena itu, ia berkata dan ia menyuruh kita berjalan menurut roh perbauran itu. Maksudnya bukan hanya berjalan menurut roh Allah, tetapi juga berjalan mengikuti roh kita yang telah dilahirkan kembali dan telah dihuni oleh roh hayat Allah. Menurut keinginan Allah yang rindu membaurkan dirinya dengan kita, hidup kita sebagai kaum beriman tidak hanya hidup yang alkitabiah, atau hidup yang kudus, atau hidup yang menang, tetapi hidup dan berjalan menurut roh di dalam kita, yang sesungguhnya merupakan pembauran dua roh menjadi satu roh. Kehidupan yang demikian membuat daging, diri, jiwa dan hayat alamiah kita dapat tersingkir dan kehilangan fungsinya. Sebaliknya mengizinkan Allah Tritunggal yang telah melalui proses Bapa, Putra, dan Roh mendapat tempat yang mutlak di dalam kita. Demikian ia dapat mencapai sasaran, membaurkan dirinya dengan diri kita yang tersusun dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Agar kita dapat sepenuhnya diduduki oleh Tuhan, dipenuhi oleh Tuhan, dan dijenuhi dengannya. Kita dapat mengambil Dia sebagai hayat kita. Kita dapat mengambil Dia sebagai pribadi kita dan segala sesuatu kita. Sehingga kita sepenuhnya esa dengan Tuhan. Kita sepenuhnya menjadi ekspresinya. Pengalaman ini jauh melampaui yang diungkapkan dengan istilah rohani seperti menaati Allah, dikuduskan bagi Allah, tinggal di dalam Tuhan, dan bersekutu dengan Tuhan. Hidup semacam ini tidak hanya memuaskan tuntutan keadilan hukum Allah, sehingga Allah di dalam aspek keadilannya tidak ada masalah lagi, tetapi juga bisa merampungkan tujuan ekonomi Allah. Sehingga dari segi kekudusannya,
ia sepenuhnya dipuaskan. Dari segi kemuliaannya, ia sama sekali tidak dirugikan. Inilah yang dimaksudkan di dalam Roma 8 ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat yang adil digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Galatia 5 ayat 16 berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kata hidup di atas sama dengan kata hidup di dalam Roma 8 ayat 4. Ini mengacu kepada perilaku yang umum dalam hidup kita. Dan ini berbeda dengan kata hidup di dalam Galatia 5 ayat 25 yang mengacu kepada hidup yang sesuai dengan suatu peraturan. Galatia 5 ayat 25 berkata, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin, yaitu sesuai dengan peraturan oleh roh. Hidup di sini mengacu kepada bertindak menurut aturan yang jelas, garis yang tegas. Meskipun hal ini adalah tindakan hidup oleh roh dalam kehidupan kita, namun sifatnya tidak umum, tetapi khusus dan sesuai dengan aturan yang jelas yang berasal dari Roh Kudus. Galatia 6 ayat 15 dan 16 menasihati kita agar kita berjalan dan bertindak menurut aturan ini. Aturan yang menganggap sunat bukan apa-apa, tetapi yang terpenting adalah menjadi ciptaan yang baru. Dua macam tindakan dalam hidup kita sebagai kaum beriman, baik perilaku yang umum maupun khusus yang menurut aturan tertentu, haruslah sesuai dengan roh yang di dalam kita, yaitu perbauran dua roh menjadi satu roh. Sebenarnya setiap hidup dan aktivitas yang bukan menurut roh adalah hidup dan aktivitas menurut daging. Jika kita tidak berjalan menurut roh, tetapi berusaha berjalan menurut peraturan Alkitab, sebenarnya walaupun mungkin tidak terlihat, kita telah berjalan menurut daging. Karena kita menuruti perkataan Alkitab menurut kekuatan kita sendiri. Ini sama seperti orang Israel yang menuruti hukum Taurat dengan kekuatan mereka sendiri. Seseorang yang berjalan menurut roh, melakukan segalanya dengan rohnya, bukan bersandar kekuatannya sendiri. Demikianlah hidup dan aktivitas kita tidak hanya melakukan apa yang menyenangkan Allah menurut kehendaknya, tetapi melaksanakan apa yang ingin Allah lakukan dengan dirinya, yaitu Roh Kudus yang berbaur dengan roh kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah bangkit dan Engkau berbaur menjadi satu roh dengan rohku. Tuhan, pimpinlah latihanku untuk hidup dan berjalan menurut roh perbauran ini, sehingga segala tuntutan hukum Taurat dapat tergenapi dalam kehidupanku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan, sampai berjumpa dalam kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.